Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semoga kita semuanya pantas mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan nikmat di pagi hari ini yang udara sejuk, semoga bisa menambah kesejukan hati kita semuanya, dan dengan kesejukan hati ini bisa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita sehingga kita berpulang ke pangkuan Allah dengan membawa bekal, yaitu sebaik-baiknya bekal at-taqwa. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatul uzmanya besok di akhirat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita yang kita cintai bersama berada di telaga Kautsar bersama junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi sekalian yang berbahagia. Kemarin kita sama-sama merayakan Hari Santri Nasional. Kita bangga, saya bangga, kami bangga menjadi santri. Dan kita semuanya adalah juga santri. Salah satu sifat santri yang harus melekat di dalam tubuh ini sampai kita kembali kepada Allah adalah thalabul ilmi. Baik yang sifatnya formal maupun informal, baik dengan mendengarkan ataupun dengan membaca atau perenungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utulbul ilma minal mahdi ilal lahdi. Teruslah untuk mencari ilmu mulai dari kecil, dalam gendongan sang ibu, dalam susuan sang ibu, hingga sampai ke liang lahatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang begitu indahnya kepada kita semuanya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan, menaikkan derajatnya. Tidak hanya satu derajat, tapi beberapa derajat. Bagi siapa? Yang pertama adalah orang yang beriman kepadanya. Dan yang kedua adalah mereka yang menuntut ilmu, memiliki ilmu, dan yang mengamalkan ilmu yang sedang dicarinya. Derajat itu berbeda dengan pangkat. Kalau pangkat harus menggunakan modal, tapi kalau derajat tak membutuhkan modal. Kalau pangkat harus dengan ketentuan usia tertentu, tetapi kalau derajat bisa didapatkan siapa saja, kecil maupun tua, muda, laki-laki maupun perempuan, yaitu dengan satu syarat, antara kombinasi iman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan juga, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kita sampai ke bulan hanya dengan satu kekuatan berupa ilmu. Kita sampai ke Eropa, kita bisa menaklukkan daratan-daratan yang begitu jauh dan luasnya. Kita bisa menaklukkan gunung-gunung yang tinggi, bahkan kita bisa sampai ke planet Mars dan lain sebagainya. Itu karena orang yang memiliki ilmu, kombinasi keterpaduan antara iman dan ilmu, ahli zikir dan ahli pikir. Santri menjadi santri dan selamanya akan jadi santri. Karena santri adalah orang yang selalu memiliki niat untuk belajar. Dimanapun itu. Ketika ia di kelas, ia belajar. Ketika di luar kelas,
ia juga belajar. Ketika dalam satu majelis ilmu, ia belajar. Ketika ia berada di sawah, di pematang ayat-ayat karunia Allah, itu adalah wahana-wahana untuk belajar bagi santri. Maka seorang santri itu akan niat belajar. Orang santri yang memiliki niat belajar, orang yang memiliki niat belajar, apapun akan jadi pelajaran. Tapi orang yang tidak memiliki niat belajar, sedang belajar pun, ia tidak akan jadi pelajaran. Sungguh, saya pribadi bangga menjadi santri. Walaupun hobinya santri, yaitu ngaji dan ngaji. Setelah ngaji biasanya ngopi dan sambil ngerumpi Islami. Membicarakan tentang hukum, membicarakan tentang permasalahan problematika bagaimana solusinya. Bukan seperti ngerumpi-ngerumpi yang ada di TV, mengumbar aib seseorang, mengumbar kadang-kadang malah hal-hal yang tidak baik, porno-porno dan lain sebagainya. Itu bukan santri. Kalau santri, ya memang doyan ngerumpi, tapi ngerumpi Islami, sambil meneguk nikmatnya kehangatan wedang kopi. Dan seorang santri itu merasakan surganya di pondok, surganya santri itu pas libur ngaji. Seneng banget, maka saya terkadang sedih ketika saya pas nggak bisa sampaikan bahwa saya besok saya besok tidak bisa ngaji karena ada pengajian di luar kota. Mereka langsung, alhamdulillah. Itu sebenarnya saya sakit hati. Ternyata selama ini diri saya tidak diharapkan keberadaannya. Surganya, dan jujur saja, itu juga saya pernah lakukan, alami dulu ketika masih berada di pondok nyantri. Kalau santri-santri yang di IF ini seperti itu adalah buah karma untuk diri saya pribadi. Surganya pas libur ngaji, tapi nerakanya pas kena sanksi. Aduh, mateng. Telat ke masjid, push up. Telat masuk kelas, baca setengah juz. Telat bangun tidur, aduh kena sanksi, kena iqab dan lain sebagainya. Itu bagikan neraka. Nah, tapi nerakanya santri bukan untuk membuli, bukan untuk menyakiti. Tapi bagaimana sebuah kesalahan itu malah bisa meningkatkan kebaikan. Tapi bukan berarti supaya dapat kebaikan bertambah pahala, yuk kita terlambat terus, yuk kita melakukan kesalahan agar disangsi. Enggak. Surganya pas libur ngaji, tapi nerakanya pas kena sanksi. Bahagia pas bisa ngaji, lebih-lebih bisa ketemu atau melirik orang yang menjadi buah hati. Masya Allah. Ngelirik entok nih santri, alhamdulillah so gak iso turu sewengi. Dan santri adalah paling anti sama diskriminalisasi. Dan sejujurnya santri dengan arti yang sungguhnya pantang untuk membuli dan dibuli. Dan santri karena sering sarungan, karena tempatnya juga terbatas, gak punya pacar, gak merasa rugi. Gak ada motor, santri sudah biasa jalan kaki. Gak ngaji, tidur aja lagi. Makanya jangan kaget Bapak Ibu kalau anaknya ketika pulang turu, turu, tangi, nyekel HP kesel, luru remote. Ya, kok bisa begitu Ustaz? Ya bagaimana lagi, karena kehidupan di rumah tidak seenergik, tidak seketat yang ada di pondok pesantren. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua juga ben seneng-seneng wong lagi mulai nek pondok yo ora ono HP, gak ono TV. Lah ini menyebabkan sapa yo? Orang tuane dhewe kok. Kerjaannya ya serba ngantri. Sudah biasa. Apa ngantri? Latih sabar.
mandi ngantri, ngambil makan sarapan ngantri. Ya Allah, mau wudhu ngantri, mau setoran hafalannya juga ngantri, serba ngantri. Maka gak enak, ya enak, justru ini adalah pendidikan yang tidak didapatkan di sekolah-sekolah yang lainnya atau di rumah. Di rumah orang 4, kamar mandinya 3. Kalau di sini waktu harus tepat, tidak boleh ego diri. Terkadang harus isar mendahulukan adik-adiknya. Itu adalah sikap baik yang akan mengajarkan pada mereka nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai teposliro, dan nilai-nilai untuk membantu menghargai dan menolong orang yang memang membutuhkan. Dan ketika ada rezeki, pasti untuk dibagi, berbagi dia. Dapat paketan, hanya sebatas cika-ciki atau ciki-ciki dan sebagainya, dimakan bareng. Nikmatnya itu adalah bukan pada makanan yang didapat kiriman, tapi ketika kebersamaan itu. Seneng sama, wah enak, padahal kadang-kadang santri itu kan makan pedes, wah level 5. Akhirnya mencret. Tapi bahagia mereka karena berbagi. Ada orang ya, anak yang pelit, medidil, cendil kayak kudanil. Untuk paketan, makannya di mana? Di kamar mandi. Pura-pura BAB, kriuk, pangan dewe. Ternyata saus entek. Di situ ada saus. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Dapat rezeki, ada rezeki saling berbagi. Itulah santri. Dan kita lihat kalau makan, kadang-kadang bareng-bareng kebersamaan pakai bagi. Dan tak lupa sama ikan teri. Kalau toh ada sambal terasi. Satu bagi kok habis, yo nambah lagi. Itu santri. Motonya adalah Al-Quran, hadis sebagai pedoman hidup sampai mati. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah motonya santri. Al-Quran, hadis, pedoman sampai mati. Hidup santri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terlalu khawatir. Kekhawatiran Bapak Ibu terhadap anak-anak yang ada di pondok pesantren terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Mereka tertawa-tawa, kenapa Ibu Bapak malah nangis? Anakku makan apa? Ya Allah, kok anakku piye? Dek ngana nelpon jari ini sepatunya hilang. Biarkan diselesaikan dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu yang hilang, cuma pindah pengguna dan pindah tempat saja. Manfaatnya masih, biarkan diselesaikan dulu. Terkadang anak-anak kita yang mungkin sembrono dalam menempatkannya, maka tidak ada sesuatu yang sia-sia. Sandalnya hilang dan lain sebagainya, nggak ada. Ya, mendidik anak kita untuk bagaimana menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada statement pondok pesantren malah tempatnya wong maling. Jangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hidup dalam kebersamaan dengan berbagai tipe karakter yang berbeda-beda. Itulah yang akan mendidik anak kita menjadi santri yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan. Waman lam yazuk murta'alum sa'atan tajarra' zulal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang enggan, yang tidak mau, malah lari untuk merasakan pahitnya dalam menuntut ilmu. Pahit menuntut ilmu, kadang diejek, kadang enggak kumanan, kadang dibully, kadang harus antri dan sebagainya. Itu hanya sesaat. Itulah penempaan agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang istiqomah. Namun barang siapa yang tidak mau melakukan itu, merasakan itu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami bangga menjadi santri dan kami akan siap terus menjadi santri sampai akhir hayat nanti. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.